Utsman bin Affan adalah sosok yang penuh inspirasi, dengan kepemimpinan yang bijaksana, dermawan, dan pengorbanan besar untuk umat Islam. Mari kita pelajari lebih dalam kisah hidup dan kontribusinya untuk Islam. Utsman bin Affan lahir sekitar tahun 576 Masehi di Mekah, dalam keluarga terhormat dari suku Quraisy. Ayahnya, Affan bin Abi al-As, adalah seorang pedagang kaya yang dihormati di Mekah. Sementara ibunya, Arwa binti Quraisy, berasal dari keluarga terkemuka. Sejak kecil, Utsman dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan sangat jujur. Meski hidup dalam kemewahan, ia tetap rendah hati dan selalu memperhatikan orang lain. Sebelum masuk Islam, Utsman sudah dikenal sebagai orang yang dermawan dan sering membantu mereka yang membutuhkan. Saat mendengar dakwah Nabi Muhammad, Utsman menjadi salah satu orang pertama yang menerima Islam. Ia menjadi pengikut setia, bahkan sebelum hijrah ke Madinah. Keputusannya untuk memeluk Islam membuatnya menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling terhormat. Setelah masuk Islam, Utsman terus mendukung Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Meski tidak selalu terlibat dalam peperangan besar seperti Perang Badar atau Uhud, Utsman memiliki peran penting lainnya. Pada Perang Tabuk, misalnya, ketika umat Islam kekurangan dana dan persediaan, Utsman tidak ragu untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya. Bahkan, ia menyumbangkan 1.000 ekor unta, 1.000 kuda, dan sejumlah besar peralatan perang. Pengorbanan besar Utsman ini membuat Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada yang akan mengalahkan apa yang telah dilakukan Utsman setelah hari ini." Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman diangkat menjadi khalifah ketiga pada tahun 644 Masehi. Masa kepemimpinannya berlangsung selama 12 tahun, dan di bawah kepemimpinannya, Islam mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu prestasi terbesar Utsman adalah pengumpulan dan penyebaran Al-Quran. Utsman memerintahkan untuk menyalin Al-Quran dalam bentuk yang terstandarisasi, dan salinan-salinan tersebut kemudian disebarkan ke seluruh wilayah kekhalifahan Islam. Langkah ini sangat penting untuk menjaga keaslian wahyu dan mencegah perbedaan dalam bacaan Al-Quran di berbagai wilayah. Sampai hari ini, mushaf Al-Quran yang disalin pada masa Utsman adalah mushaf yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Salah satu ciri khas kepemimpinan Utsman adalah kedermawanannya yang luar biasa. Utsman tidak hanya menyumbangkan hartanya untuk mendukung perang, tetapi juga untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan masjid dan fasilitas umat. Salah satu sumbangan besar Utsman adalah pembelian sumur rumah yang sangat penting bagi umat Islam di Madinah. Sebelumnya, sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi yang menjualnya kepada Utsman dengan harga yang sangat tinggi. Namun, Utsman membeli sumur tersebut dan memberikannya untuk kepentingan umat Islam secara cuma-cuma. Begitu banyak kebijakan dan amal yang ia lakukan untuk kepentingan umat, dan hal ini membuatnya dihormati oleh banyak orang. Meskipun Utsman dikenal sebagai pemimpin yang dermawan, masa pemerintahannya juga tidak tanpa tantangan. Ada ketidakpuasan di kalangan beberapa kelompok yang merasa bahwa Utsman terlalu memihak keluarganya, terutama klan Bani Umayyah. Ketegangan ini akhirnya memuncak pada pemberontakan terhadap Utsman. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok pemberontak mengepung rumah Utsman di Madinah. Setelah beberapa hari pengepungan, Utsman akhirnya terbunuh dengan cara yang sangat tragis, membuatnya menjadi khalifah pertama yang wafat dengan cara tersebut. Meski wafatnya penuh tragedi, warisan yang ditinggalkan Utsman sangat besar. Pengumpulan mushaf Al-Quran yang diseragamkan, kebijakan pemerintahannya yang membawa kemajuan, dan kontribusinya terhadap umat Islam tidak akan pernah terlupakan. Utsman bin Affan adalah sosok yang luar biasa, yang telah meninggalkan teladan kepemimpinan yang penuh pengorbanan dan kebijaksanaan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan yang terbaik adalah yang berpihak pada umat dan menjaga keutuhan ajaran agama.
Demikianlah kisah tentang Utsman bin Affan, khalifah yang dermawan dan penuh pengorbanan. Semoga kisah hidupnya menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan peduli terhadap sesama.